Loh kok hilang? Stop it. Get some help. Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau kerap disapa Eyang Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjoyo. B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Kemudian pada tahun 1998, beliau menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden. Sebelum memasuki dunia politik, B.J. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan menjadi satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Bapak B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh Indonesia inspiratif yang mencerminkan sikap berakhlak. Adapun nilai-nilai dasar ASN berakhlak ialah 1. Berorientasi pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal 6. Adaptif dan 7. Kolaboratif. Mari kita simak nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam diri Bapak B.J. Habibie. 1. Sikap berorientasi pelayanan. Melalui pesawat N250 Gatotkaca, pesawat pertama yang diciptakan B.J. Habibie, menjadi bukti bagaimana beliau berupaya untuk menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia dan melayani masyarakat melalui udara. Di samping itu, beliau terus berupaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan era reformasi pada saat itu. 2. Akuntabel. B.J. Habibie dikenal baik oleh masyarakat sebagai tokoh yang disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi. Sebagai presiden di masa transisi, beliau mengemban banyak tugas penting yang harus segera dituntaskan. Pada masa pemerintahnya yang singkat, B.J. Habibie melahirkan reformasi hak asasi manusia dan ruang seluas-luasnya untuk demokrasi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya kebijakan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di muka umum. Kemudian lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat untuk mereformasi kebijakan ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang saat itu merosot akibat krisis. 3. Kompeten. Dikenal sebagai Bapak Teknologi, sikap profesionalisme, kompeten, intelektual, dan berprestasi melekat erat dalam diri Bapak B.J. Habibie. Bukan hanya keahliannya dalam bidang aviasi, selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pun, beliau menorehkan banyak prestasi untuk bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa beliau yang berkompeten dalam setiap amanat yang diberikan. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya demokrasi yang sangat demokratis dan meredanya banyak kerusuhan di wilayah Indonesia. Yang keempat, harmonis. Sebagai pemimpin negara, B.J. Habibie berlaku sebagai pemimpin yang partisipatif. Beliau memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk sama-sama berperan dalam upaya pemulihan dan penegakan pemerintahan. Ini menggambarkan keharmonisan kerja antara pimpinan dan para anggotanya pasca Orde Baru. 5. Loyal. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi internasional. Beliau bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden RI datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. 6. Adaptif. Menyebut nama Habibie,
bangsa Indonesia selalu terkenang dengan sosok yang menghadirkan energi positif dengan segala pencapaian dalam hidupnya. Pribadinya yang hangat memungkinkan setiap orang untuk nyaman berkomunikasi dan berinteraksi baik secara personal maupun dalam konteks profesional. Merupakan kunci kesuksesan serta kekuatan jaringan yang dimiliki oleh B.J. Habibie. 7. Kolaboratif. Gerakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Bapak Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, beliau juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapat dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.